Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 10 kelas B semester 7 yang beranggotakan yang pertama Ana Khofifatuh Rizky, Nur Amalia, Nurul Aulia, Nova Rizkiyawati, Nia Adriana, Nur Inaya, Fitria Khairunisa, dan Aulia Lauza Uswatun Hasanah akan menjelaskan materi mengenai korelasi kanonik. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu Nur Inayah. Materi yang pertama mengenai pendahuluan. Sebelumnya telah diketahui cara untuk menganalisis tingkat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang disebut dengan regresi. Nah, regresi sendiri memiliki dua tipe, yaitu regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Regresi linier sederhana digunakan untuk menganalisis tingkat hubungan antara satu variabel dependen dengan satu variabel independen. Sedangkan regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis tingkat hubungan antara satu variabel dependen dengan lebih dari satu variabel independen. Pada analisis regresi linier berganda diperoleh suatu kombinasi linier dari himpunan variabel dependen yang digunakan untuk menentukan ukuran bagi satu peubah dependennya, di mana Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah seterusnya sampai Bn(xn). Korelasi yang diperoleh antara kombinasi linier variabel independen dengan variabel dependennya menunjukkan keratan hubungan antara variabel independen dengan kombinasi linier variabel independennya disebut dengan korelasi kanonik. Analisis korelasi kanonik mempunyai ide yang sama dengan regresi linier berganda tersebut. Namun, analisis kanonik menghasilkan dua kombinasi linier, yaitu dari variabel dependen dan dari variabel independen. Selanjutnya yaitu pengertian analisis korelasi kanonik. Analisis korelasi kanonik diperkenalkan pertama kali oleh Hoechlin pada tahun 1935 sampai 1936. Pada saat ini, metode analisis ini dikembangkan terutama pada masalah turunan dari korelasi kanonik, seperti korelasi antar peubah asal dengan peubah kanoniknya, korelasi antar peubah asal dengan peubah kanonik silang, proporsi keragaman yang dapat diterangkan oleh peubah kanoniknya, dan sebagainya. Secara umum, analisis korelasi kanonik merupakan teknik statistik peubah ganda yang menjelaskan hubungan antara dua himpunan peubah. Dalam penerapannya, analisis ini kebanyakan menjelaskan hubungan antara dua himpunan peubah, di mana satu himpunan peubah dinyatakan sebagai himpunan peubah bebas dan himpunan peubah lain dinyatakan sebagai himpunan peubah tak bebas. Analisis korelasi kanonik adalah salah satu teknik analisis statistika yang digunakan untuk melihat hubungan antara segugus peubah independen, yaitu X1, X2, dan seterusnya sampai Xv, dengan segugus peubah dependen, yaitu Y1, Y2, dan seterusnya sampai Yt. Fokus perhatian dalam analisis korelasi kanonik adalah korelasi, yaitu hubungan, sehingga pada dasarnya kedua himpunan tidak perlu dibedakan menjadi kelompok variabel independen dan dependen. Pemberian label X dan Y hanya untuk membedakan kedua himpunan peubah tersebut. Analisis korelasi kanonik berfokus pada korelasi antara kombinasi linier dari gugus peubah dependen dengan kombinasi linier dari gugus peubah independen. Ide utama dari analisis ini adalah mencari pasangan dari kombinasi linier ini yang memiliki korelasi terbesar. Pasangan dari kombinasi linier ini disebut fungsi peubah kanonik dan korelasinya disebut dengan korelasi kanonik. Korelasi kanonik ini adalah korelasi yang digunakan untuk data multivariat. Biasanya, korelasi kanonik ini mengukur kekuatan asosiasi antara dua gugus peubah. Jadi, jika korelasi di univariat yang diukur adalah korelasi antara dua peubah, sedangkan pada korelasi kanonik ini yang diukur adalah dua set atau dua gugus peubah. Nah, korelasi kanonik ini membuat hubungan dimensi tinggi antara dua gugus peubah ke dalam beberapa pasangan peubah kanoniknya. Secara umum, jika terdapat
jumlah P variabel independen yaitu X1, X2, dan seterusnya XP dengan Q variabel dependen yaitu Y1, Y2, dan seterusnya sampai YP, maka banyaknya pasangan variat adalah min P, X sama dengan R. Jadi hubungan linear yang mungkin terbentuk adalah U1 sama dengan A11X1 ditambah A12X2 ditambah dan seterusnya sampai A1PXP. Kemudian untuk U2 sama dengan A21X1 ditambah A22X2 dan seterusnya sampai A2PXP. Kemudian untuk P1-nya sama dengan B11Y1 ditambah B12Y2 ditambah dan seterusnya sampai B1QYQ. Kemudian untuk P2-nya yaitu B21Y1 ditambah B22Y2 ditambah dan seterusnya sampai B2QYQ. Dan UR-nya sama dengan AR1X1 ditambah AR2X2 ditambah dan seterusnya sampai ARPXP. Kemudian PR-nya yaitu BR1Y1 ditambah BR2Y2 dan seterusnya sampai BRT-YQ. Setiap pasangan variabel kanonikal U1 V1, U2 V2 dan seterusnya sampai UR VR mempresentasikan dimensi bebas dalam hubungan antara dua himpunan variabel. Sekian materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikut. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu contoh kasus korelasi kanonik. Contoh kasus yang pertama yaitu hubungan antara kemampuan membaca yang diukur dari kecepatan membaca atau X1 dan ketepatan bacaan atau X2 dengan kemampuan aritmatik yang diukur dengan kecepatan aritmatik atau Y1 dan ketepatan hasil atau Y2. Contoh kasus yang kedua yaitu hubungan antara variabel psikologi berupa indikator, locus of control X1, self-concept X2, motivation X3 dengan variabel akademik dan gender berupa indikator kemampuan bacaan Y1, kemampuan menulis Y2, kemampuan matematis Y3, kemampuan sains Y4, dan gender perempuan Y5. Contoh kasus yang ketiga yaitu hubungan perilaku belajar berupa intensitas belajar mandiri di luar jam sekolah X1 dan intensitas belajar kelompok X2 dengan prestasi belajar berupa hasil belajar matematika Y1, hasil belajar IPA Y2, hasil belajar IPS Y3, hasil belajar bahasa Indonesia Y4, dan hasil belajar bahasa Inggris Y5. Selanjutnya yaitu tujuan analisis korelasi kanonik. Tujuan diadakannya analisis korelasi kanonik yang pertama yaitu untuk mengukur tingkat keeratan hubungan antara si gugus variabel dependen dan si gugus variabel independen. Yang kedua yaitu menguraikan struktur hubungan di dalam gugus variabel dependen maupun dalam gugus variabel independen. Selanjutnya yaitu tahapan analisis korelasi kanonik. Dalam analisis korelasi kanonik terdapat 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu melakukan uji data dan uji asumsi analisis korelasi kanonik. Tahapan yang kedua yaitu menentukan fungsi kanonik dan ukuran kesesuaiannya. Tahapan yang ketiga yaitu menginterpretasikan hasil analisis korelasi kanonik. Dan tahapan yang keempat yaitu melakukan validasi hasil analisis korelasi kanonik. Untuk lebih jelasnya empat tahapan ini akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya yaitu melakukan uji data dan uji asumsi analisis korelasi kanonik. Uji data pada analisis kanonik meliputi uji data yang tidak lengkap atau missing values dan
uji data pencilan atau outlier. Untuk mendeteksi data pencilan, dalam analisis multivariat dilakukan dengan menggunakan jarak Mahalanobis atau Mahalanobis D angka 2. Jarak Mahalanobis adalah ukuran yang menyatakan jarak nilai setiap kasus dari rata-rata seluruh kasus. Jarak Mahalanobis yang besar menandakan nilai ekstrim suatu kasus terhadap satu atau lebih perubahan. Selanjutnya yaitu uji asumsi. Yang pertama ada uji linearitas, yaitu keadaan hubungan antara variabel dependen dan variabel independennya harus linear. Dan yang kedua yaitu uji normalitas, yang mana keadaan distribusi tiap data harus normal. Dan yang ketiga yaitu uji multikolinearitas, yang mana tidak adanya kolerasi antara anggota kelompok variabel dependen maupun variabel independennya. Selanjutnya yaitu menentukan fungsi kanonik dan ukuran kesesuaiannya. Penentuan fungsi kanonik bisa dilakukan dengan menggunakan fungsi kovarian atau matriks korelasi, yang mana matriks kovarian menggunakan data yang sebenarnya atau data tidak dibakukan dan memiliki satuan yang sama, sedangkan matriks korelasi menggunakan data yang sudah dibakukan dan memiliki satuan yang sama. Kemudian proses penentuan fungsi kanonik dari kedua jenis matriks tersebut yaitu sama. Selanjutnya yaitu perhitungan proporsi keragaman. Nilai proporsi keragaman menunjukkan baik tidaknya fungsi atau perubahan kanonik yang dipilih untuk menerangkan keragaman asal. Semakin besar nilai proporsi keragaman, maka semakin baik fungsi atau perubahan kanonik yang dipilih menerangkan keragaman asal. Batasan yang digunakan untuk nilai proporsi bersifat relatif sebagai acuan lebih besar dari 70%. Baik, saya Nur Amalia akan melanjutkan presentasi mengenai uji signifikansi. Ada uji signifikansi 1, yaitu yang pertama untuk uji secara bersamaan. Hipotesisnya H0 yaitu rho 1 sama dengan rho 2 sama dengan titik-titik sampai rho K-nya itu sama dengan 0, atau dengan kata lain semua korelasi kanoniknya bernilai 0. H1-nya ada rho I tidak sama dengan 0. Untuk I-nya itu 1, 2 sampai K, atau dengan kata lain disebutkan sebagai paling tidak ada satu korelasi kanonik yang tidak bernilai 0. Kriteria ujinya, jika B lebih besar dari C kuadrat dengan kriteria signifikan alfa dengan P kali Q, maka tolak H0 atau H0 ditolak, dan sebaliknya. Statistik ujinya, B sama dengan negatif N-1 min setengah dikali P ditambah Q ditambah 1 dikali ln A, di mana A adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai K dari 1 min rho I dikuadratkan. Dengan N itu jumlah pengamatan dan P-nya itu jumlah variabel dependen dan Q adalah jumlah variabel independen. Yang selanjutnya ada uji signifikansi 2. Yang kedua untuk uji secara individu. Hipotesisnya H0 yaitu rho 1 sama dengan 0, rho 2 sama dengan 0, sampai rho K-nya itu sama dengan 0, atau dengan kata lain semua korelasi kanoniknya bernilai 0. H1-nya ada rho I tidak sama dengan 0, untuk I-nya sama dengan 1, 2 titik-titik sampai K, atau dengan kata lain paling tidak ada satu korelasi kanonik yang tidak bernilai 0. Kriteria ujinya, jika B lebih besar dari C kuadrat dengan kriteria signifikan alfa dengan P dikurangi R dikali Q dikurangi R, maka tolak H0 atau H0 ditolak, dan sebaliknya.
Statistik ujinya yaitu B sama dengan negatif N-1 min setengah dikali P ditambah Q ditambah 1 dikali ln A, dengan A adalah sigma dari I R sampai K dari 1 min rho I dikuadratkan, dengan N adalah jumlah pengamatan dan P adalah jumlah variabel dependen dan Q adalah jumlah variabel independen. Yang selanjutnya ada analisis redundansi. Redundansi merupakan sebuah indeks yang menghitung proporsi keragaman yang dapat dijelaskan oleh variabel kanonik yang dipilih, baik dari variabel kanonik dependen maupun variabel kanonik independen. Untuk menentukan koefisien redundansi dapat dilihat dari R², di mana rumusnya RK² sama dengan rho K² atau RK kuadrat sama dengan rho K kuadrat. Materi selanjutnya yaitu menginterpretasikan hasil analisis korelasi kanonik. Yang pertama ada bobot kanonik atau weight kanonik, yaitu koefisien kanonik yang telah dibakukan, di mana dapat diinterpretasikan sebagai besaran kontribusi variabel asar terhadap variabel kanonik, atau besar ratanya variabel asar dengan variabel kanonik. Yang kedua ada muatan kanonik atau loadings kanonik, yaitu koefisien linier antara variabel asal dengan masing-masing variabel kanoniknya. Loadings kanonik ini di mana semakin besar nilai loading mencerminkan semakin dekat hubungan fungsi kanonik yang bersangkutan dengan variabel asalnya. Yang ketiga ada muatan silang kanonik atau cross loading kanonik, yaitu korelasi linear antara variabel asal dengan bukan variabel kanoniknya. Nah, cross loading kanonik ini semakin besar nilai loading mencerminkan semakin dekat hubungan fungsi kanonik yang bersangkutan dengan variabel asalnya. Selanjutnya yaitu melakukan validasi hasil analisis korelasi kanonik. Nah, validasi perlu dilakukan sebelum mengambil sebuah kesimpulan untuk kasus yang akan dihadapi. Tahap ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa hasil yang telah diperoleh sebelumnya bersifat umum, atau dengan kata lain, tahap ini dapat mengidentifikasikan tingkat kestabilan dari fungsi kanonik yang diperoleh. Jika loading kanonik stabil, maka dapat dikatakan bahwa fungsi kanonik yang diperoleh sudah valid untuk menarik kesimpulan. Berikut ini ada dua metode validasi yang dapat digunakan. Metode yang pertama yaitu membagi sampel menjadi dua bagian. Bagian pertama digunakan untuk menduga fungsi kanonik dan bagian kedua digunakan sebagai validasi. Lalu metode yang kedua yaitu analisis sensitivitas untuk peubah-peubah independen, yaitu dengan membandingkan loading kanonik apabila salah satu dari variabel independen disisihkan dari analisis. Berikut disajikan contoh perhitungan menggunakan SPSS, di mana terdapat soal seorang peneliti melakukan suatu penelitian mengenai hubungan motivasi, yaitu sebagai X1, sikap X2, dan minat X3 dengan prestasi belajar yang dilihat dari nilai matematika sebagai Y1, kimia sebagai Y2, fisika Y3, dan biologi Y4. Penelitian ini melibatkan beberapa siswa dengan data pada tabel di samping. Bisa dilihat tak di dalam tabel, yaitu siswa terdapat 29 siswa, lalu ada X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3, dan Y4, di mana X1 sebagai motivasi, X2 sebagai sikap, X3 sebagai minat, lalu Y1 sebagai matematika, Y2 sebagai kimia, Y3 sebagai fisika, dan Y4 sebagai biologi.
Setelah diuji data pencilan menggunakan uji Mahalanobis menggunakan atau berbantu SPSS, hasilnya tidak ada data outlier, di mana data outlier adalah data yang terlalu jauh atau data yang sangat berbeda jauh dari distribusi data yang lain. Jadi, semua data pada tabel di samping dapat digunakan untuk perhitungan. Setelah sebelumnya kita menguji kelengkapan data serta data pencilan, kita akan melakukan uji asumsi sebelum melakukan analisis korelasi kanonik. Yang pertama yaitu ada uji linearitas. H0-nya tidak ada hubungan linear antara variabel independen dan dependen. H1-nya ada hubungan linear antara variabel independen dan dependen. Keputusan uji yang kita miliki, jika nilai deviation from linearity signifikannya lebih dari 0,05, maka terima H1 dan sebaliknya. Di sebelah kanan, terdapat langkah-langkah yang dapat kita jadikan panduan untuk melakukan uji asumsi linearitas pada aplikasi SPSS. Di sini kita telah berada pada aplikasi SPSS, sudah ada ruang kosongnya. Kita masukkan datanya di sini. Kemudian kita tempelkan di sini. Setelah itu kita pergi ke variable view. Kita ganti namanya jadi X1, X2, X3, kemudian desimalnya kita buat menjadi 0. Measure-nya kita buat scale. Setelah seperti ini, kita kembali lagi ke data view. Untuk menguji linearitas, kita pilih analyze, kemudian compare means. Pada kotak dialog means ini, kita pindahkan X1 sampai X3 ke independent list. Dan Y1 sampai Y4 kita pindahkan ke dependent list. Kemudian kita klik option. Test for linearity kita centang. Continue. Kemudian klik OK. Di sini sudah ada hasilnya. Nah, di sini ada hasil dari pengujian asumsi linearitas oleh SPSS. Terlihat bahwasannya deviation from linearity pada Y1, Y2, Y3, Y4 terhadap X1 ini nilainya itu semua lebih dari 0,05, sehingga semuanya itu linear atau memiliki hubungan linear. Kemudian pada Y1, Y2, Y3, Y4 dengan X2 nilai deviation from linearity signifikannya juga lebih dari 0,05, sehingga semuanya memiliki hubungan yang linear. Kemudian Y1, Y2, Y3, Y4 dihubungkan dengan X3, nilai deviation from linearity signifikannya itu semuanya lebih dari 0,05, sehingga memiliki hubungan yang linear. Oleh karena itu, uji asumsi linearitas telah terpenuhi. Selanjutnya, uji asumsi yang kedua yaitu uji normalitas. Hipotesisnya, H0 data tidak tersebar secara normal, sedangkan H1 data tersebar secara normal. Keputusan ujinya, jika nilai assumed significant totalnya itu lebih dari 0,05, maka terima H1 dan sebaliknya. Di sebelah kanan, terdapat langkah-langkah yang dapat kita jadikan panduan
untuk melakukan uji asumsi normalitas pada aplikasi SPSS. Kita memakai data yang tadi, kemudian klik Analyze, Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialogues, kita pilih One Sample Case. Kemudian di sini ada kotak dialog One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Semua variabel ini kita pindahkan ke test variable list. Kemudian ini aktifkan centang pada normal, kemudian klik OK. Akan ada hasilnya. Mari kita interpretasikan. Nah, di sini terdapat tabel One Sample Kolmogorov-Smirnov Test dan terlihat bahwasannya nilai asin sigtutelnya itu semua 0,200, di mana 0,200 ini lebih dari 0,05, sehingga H1-nya kita terima, artinya uji data asumsi normalitas terpenuhi, data yang kita miliki tersebar normal semua. Yang terakhir, ada uji asumsi multikolinearitas. Hipotesisnya, H0 terdapat multikolinearitas antar variabel, H1 tidak terdapat multikolinearitas antar variabel. Keputusan uji, jika nilai tolerance lebih dari sama dengan 0,10 dan nilai VIF kurang dari sama dengan 10, maka terima H1. Dan sebaliknya. Di sebelah kanan, terdapat langkah-langkah untuk menguji multikolinearitas data pada aplikasi SPSS. Kita telah berada pada aplikasi SPSS, kemudian kita klik Analyze, Regression, kemudian kita pilih Linear. Pada kotak dialog Linear Regression, kita pindahkan X1 sampai X3 ke independen, kemudian Y1 ke dependent. Jadi hanya bisa satu variabel dependent. Kemudian kita klik statistik, centang pada covariant matrix dan collinearity diagnostic. Untuk estimate dan model fit kita nonaktifkan saja. Kemudian klik continue. Kita klik OK. Lakukan hal yang sama pada Y2, Y3, dan Y4. Setelah semua variabel dependennya kita uji, kita interpretasikan hasilnya bersama-sama. Yang pertama ada tabel koefisien untuk X1, X2, X3 dengan dependent variable Y1. Semua nilai toleransinya itu lebih dari 0,1 dan nilai VIF-nya kurang dari 10, maka tidak terdapat multikolinearitas. Bagaimana dengan dependent variabelnya yang Y2? Ternyata semua nilai toleransinya lebih dari 0,1 dan semua nilai VIF-nya itu kurang dari 10, sehingga tidak terdapat multikolinearitas. Kemudian pada tabel yang ketiga, ketika dengan dependent variabelnya Y3, semua nilai toleransinya itu lebih dari 0,1 dan semua nilai VIF-nya kurang dari 10, maka tidak terdapat multikolinearitas. Dan yang terakhir, pada tabel koefisien dengan dependent variabelnya Y4, semua nilai toleransinya itu lebih dari 0,1 dan nilai VIF-nya semua kurang dari 10. Oke, kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu uji analisis korelasi kanonik. Nah, di sini
untuk menguji korelasi kanonik, contohnya atau datanya, saya menggunakan data yang sudah digunakan oleh peneliti pada pemateri sebelumnya, yaitu tentang seorang peneliti melakukan suatu penelitian mengenai hubungan motivasi, sikap, dan minat dengan prestasi belajar yang dilihat dari nilai matematika, kimia, fisika, dan biologi. Langsung saja kita masuk. Nah, sebelum ke langkah-langkah file new syntax, itu ada langkah-langkah sebelumnya, yaitu tentang menginputkan datanya. Nah, nanti outputnya kita atau hasilnya di SPSS kita akan mendapatkan nilai agent dan korelasi kanonikal, uji signifikan bersama, uji signifikan individual. Nah, untuk bobot kanonikal, muatan silang kanonikal itu akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Langsung saja kita masuk ke inputkan data. Sebelumnya kita klik file, kita klik new, dan kita klik data. Nah, di sini nanti kita akan mendapatkan dua tampilan. Nanti yang ini sebagai outputnya atau yang akan menampilkan hasilnya, dan ini inputnya untuk kita masukkan datanya. Selanjutnya kita copy pastekan data yang sudah kita ketikkan di Microsoft Excel. Tinggal kita blok saja semua datanya, kita pastekan di inputnya di sini. Kita pastekan. Nah, seperti ini. Kita di sini kan ada koma 000. Kita lari ke variable view, dan di sini pada namanya kita ganti siswa. Di sini sebagai x1, di sini x2, di sini x3, di sini y1, di sini y2, di sini y3, di sini y4. Nah, untuk desimalnya biar 0 di belakang koma itu hilang, kita rubah menjadi 0 semua. Nah, pada measure-nya kita ganti skala. Nah, kita balik lagi ke data view. Nah, di sini 0 di belakang koma hilang, dan di atasnya sudah diganti menjadi siswa x1, x2, x3, y1, y2, y3, y4. Selanjutnya kita juga bisa menyimpan datanya dengan klik file, kita klik save as, kemudian kita bisa di sini kita namakan filenya apa kayak gitu. Dan untuk tidak disimpan filenya juga bisa langsung kita olah datanya dengan klik file, kita klik new lagi, ini yang new di atas, kemudian kita klik syntax. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Untuk yang baris pertama kita ketikkan MANOVA Y1 to Y4 with X1 to X3, kemudian enter. Kita ke baris keduanya, garis miring print sama dengan error dalam kurung SSCP code signify
untuk baris yang ketiga kita ketikkan garis miring dis krim sama dengan raw stan eskim core alfanya 1. Nah, untuk ini pada baris kedua, untuk baris kedua kita klikkan diskrim dulu terlebih dahulu dan kemudian baru print, itu tidak apa-apa, sama saja. Dan untuk yang bagian ini juga tidak harus seperti ini. Kemudian kita klik kanan, kita klikkan run all. Nah, nanti didapat hasilnya seperti ini, hasil outputnya. Nah, saya akan menjelaskannya menggunakan PowerPoint. Nah, yang pertama itu ada nilai agent dan korelasi kanonikal. Di sini kita melihat pada kolom canon core. Nah, di sini banyaknya fungsi kanonik adalah min 3 4 sama dengan 3, di mana himpunan variabel independennya 3, yaitu tadi variabel independennya x1, x2, x3. Nah, dan himpunan variabel dependennya sama dengan 4, yaitu y1, y2, y3, y4. Nah, koefisien proporsi keragaman fungsi kanonik di atas terlihat bahwa yang memiliki korelasi kanonik terbesar yaitu pada fungsi ke-1. Nih, fungsi ke-1 yaitu 0,94884. Kita rubah ke dalam persen, didapatkan 94,884%. Sedangkan pada fungsi yang kedua dan ketiga itu memiliki keragaman yang relatif kecil. Maka dari itu hanya nilai korelasi kanonik fungsi pertama yang digunakan untuk interpretasi. Nah, interpretasi output PSS yang kedua yaitu ada fungsi kanonik. Di sini fungsi kanonik pertama didapatkan, dilihat dari sini dan sini, didapatkan U1 beda sama dengan 0,00289x1 ditambah 0,00003x2 min 0,10639x3. Dan di sini pada fungsi kanonik pertama didapatkan V1 beda sama dengan negatif 0,019888Y1 dikurangin 0,04694Y2 ditambah 0,01043Y3 dikurangin 0,03715Y4. Kita didapatkan juga pada fungsi kanonik yang kedua, yaitu U2 beda sama dengan min 0,01568x1 ditambah 0,11815x2 dikurangin 0,13588x3. V2 bedanya sama dengan 0,09048Y1 dikurangin 0,02187Y2 ditambah 0,01921Y3 dikurangin 0,03638Y4. Didapatkan juga fungsi kanonik yang ketiga yaitu U3 beda sama dengan min 0,06504x1 dikurangin 0,02218x2 dikurangin 0,01041x3. dan pada V3 bedanya didapatkan sama dengan negatif 0,03032Y1 dikurangin 0,02232Y2 ditambah 0,09239Y3
dikurangin 0,03613Y4. Nah, untuk tanda negatif ini kita lihat pada kovariatnya atau yang ini bagian ini. Ini ada tanda negatif, di sini ada tanda negatif. Tinggal kita ikutkan saja pada fungsi kanoniknya. Yang selanjutnya kita masuk pada uji signifikansi bersama. Nah, di sini pada test name didapatkan Pillais, Hot Tailings, Wheels. Nah, kita lihat pada sig of F pada ini. Nah, H0-nya itu tidak ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik pertama dan fungsi yang lainnya secara bersama-sama. H1-nya ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik pertama dan fungsi yang lainnya secara bersama-sama. Di sini yang dimaksud fungsi yang lainnya yaitu fungsi kedua dan ketiga. Nah, di sini p-value-nya pada sig of F, p-value-nya itu 0,000. Maka 0,000 kurang dari 0,0 itu tolak H0, yang artinya didapatkan fungsi kanonik pertama dan fungsi yang lainnya itu signifikan, sehingga analisis lebih lanjut bisa dilakukan atau dapat dilakukan. Kita masuk ke uji signifikan individual. Nah, di sini pada root 1 to 3, 2 to 3, 3 to 3. Kita lihat juga pada sig of F di sini. Yang pertama, H0-nya itu tidak ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik pertama. H1-nya ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik pertama. Di sini p-value yang pertama itu 0,000. Itu kurang dari 0,05. Maka tolak H0. Jadi fungsi yang pertama, fungsi kanonik ini yaitu signifikan. Yang kedua, H0 tidak ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik kedua. H1-nya ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik kedua. Di sini p-value-nya 0,045 kurang dari 0,05, maka tolak H0. Nah, fungsi kanonik yang kedua ini juga signifikan. Untuk yang ketiga, H0-nya tidak ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik ketiga. H1 ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik ketiga. Di sini p-value-nya 0,079. Itu lebih dari 0,005. Jadi terima H0. Jadi fungsi kanonik yang ketiga ini tidak signifikan. Untuk interpretasi yang selanjutnya yaitu bobot kanonikal, muatan kanonikal, dan muatan silang kanonikal akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Dipersilakan. Bobot kanonik. Pada tabel pertama itu tentang bobot kanonik untuk variabel independen, dan tabel kedua bobot kanonik untuk variabel dependen. Persamaan kanonik pertama yang memiliki korelasi terkuat berada pada variabel X3 sebesar negatif 0,98702 dan Y2 sebesar negatif 0,59478. Persamaan kanonik kedua yang memiliki korelasi terkuat berada pada variabel X2 sebesar 1,54120 Y1 dan sebesar 0,99063. Persamaan kanonik ketiga yang memiliki korelasi terkuat berada pada variabel X1 sebesar negatif 1,01110 dan Y3 sebesar 1,38162. Yang kedua tentang muatan kanonik. Pada tabel pertama ada muatan kanonik variabel independen dan tabel yang kedua muatan kanonik variabel dependen. Fungsi kanonik pertama
nilai loading terbesar pada variabel X1 sebesar negatif 0,99906 dan pada Y2 sebesar negatif 0,95946. Artinya, terjadi hubungan yang erat antara X1 dan Y2. Fungsi kanonik kedua, nilai loading terbesar pada variabel X2 yang ditandai dengan kotak merah, sebesar 0,61477 dan pada Y1 sebesar 0,85645. Artinya, terjadi hubungan yang erat antara X2 dan Y1. Fungsi kanonik ketiga, yaitu yang ditandai dengan kotak yang berwarna hijau. Nilai loading terbesar pada variabel X1 sebesar negatif 0,93277 dan pada Y3 0,78163. Artinya, terjadi hubungan yang erat antara X1 dan Y3. Selanjutnya itu tentang muatan silang kanonik. Pada tabel pertama, ada muatan silang kanonik variabel independen, dan tabel yang kedua muatan silang kanonik variabel dependen. Dari kedua tabel ini, tidak terdapat muatan silang kanonik peubah bebas dari variabel dan covariat di atas, maupun peubah tak bebas dari variabel dan covariat di atas di ketiga fungsi kanonik, yang dapat dilihat dari nilai koefisien kanonik kurang dari 0,5. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.